فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan maghrib ini kembali kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, di tempat yang paling terbaik di muka bumi, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh kebaikan kita dan ketaatan kita dan langkah kaki kita menuju rumahnya ini menjadi salah satu sebab diangkat derajat kita di sisinya dan diampunkan dosa-dosa kita di sisinya pula. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, kemudian seluruh para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun dari umat ini yang mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang tafsir 30 pada surat Al-Bayyinah, ya, surat Al-Bayyinah. Naam. Surat Al-Bayyinah ini dinamakan dengan surat Lam Yakun. Yang masyhur adalah surat Al-Bayyinah, yang artinya adalah Al-Bayyinah, bukti. Dinamakan juga dengan surat Lam Yakun, diambil dari awal surat, ya, atau awal ayat. Wa surah Al-Munfakkin juga diambil dari ayat di dalam surat Al-Bayyinah dan surat Al-Qayyimah. Jazakumullah khair. Al-Qayyimah dan surat Al-Bariyah. Inilah beberapa nama yang disebutkan oleh para ulama tentang surat ini. Wa adadu ayatiha 8 ayat indal jumhur. Jumlah ayatnya 8. Ya. Ikhwafillah, surat ini berbeda pendapat para ulama. Apakah dia Makkiyah atau Madaniyah? Ya. Namun di antara Imam Al-Alusi, ya, menyebutkan khilaf ini juga, dan Atha bin Yasar mengatakan Madaniyah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan juga Al-Madaniyah, dan dia menjadikan sebagai dalil bahwa dia bagian surat Madaniyah diambil dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, di dalam kitab Musnadnya, dan Abi Khaythamah Al-Badri, dia berkata, "Lamma nazalat hadhihi surah," tatkala turun surat ini, ya, qala Jibril, maka Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ya, inna rabbaka ya'muruka an taqra'aha." Ya, ya, sesungguhnya Rabbmu menyuruh kamu untuk membaca, ya, ya, an tuqri'aha ubayyan. Ya, ini dalilnya di mana Jibril berkata, Rabbmu Muhammad menyuruhmu untuk membacakan surat ini kepada Ubay ibnu Ka'ab. Subhanallah, ada ayat yang surat yang Allah turunkan, dan itu Allah perintahkan kepada nabinya untuk membaca kepada salah seorang sahabat yang bernama Ubay ibn Ka'ab. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya li Ubay, ya, dia Nabi berkata kepada Ubay radhiyallahu taala an, "Inna Jibrila, sesungguhnya Jibril, amarani, memerintahkan saya, an uqri'aka hadhihi surah, untuk membacakan surat ini kepadamu."
biasa. Ini merupakan satu kemuliaan ya, di mana seorang sahabat ya sebab turun ayat ini ya untuk dibacakan faqala Ubay qad dzukirtu thumma ya Rasulullah dzukirtu thumma ya Rasulullah qala na'am fabaka Ubay. Kemudian Ubay mengatakan bahwa apakah engkau diperintahkan untuk membacakan ini kepada saya, kata Ubay. Na'am. Maka Ubay langsung menangis. Ya, betapa bahagianya disebut namanya. Ya, seperti mana ya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Jibril datang untuk menyampaikan sampaikan salam kepada siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Namun ikhwafillah, kalaupun satu ayat ataupun surat Al-Qur'anul Karim yang turun kepada salah seorang atau sebab turunnya adalah perorangan sahabat, namun ibrahnya, pelajarannya bukan hanya untuk dia. Di dalam kaidah ulumul Quran disebutkan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dari ayat itu ya berdasarkan keumuman lafaz, bukan sebab atau khusus sebab turunnya ayat itu. Bisa dipahami enggak? Kalau ada ayat turun kepada satu orang atau kepada beberapa orang atau disebabkan oleh perbuatan satu orang, turun ayat itu, maka nilai pelajaran yang ada pada ayat itu bukan hanya untuk orang yang menjadi sebab turunnya ayat itu, atau hukum yang terkandung pada ayat itu bukan hanya berlaku untuk orang yang diturunkan ayat itu oleh Allah, tetapi hukum yang ada pada ayat itu berlaku umum. Jelas ya muslimin? Jadi ada ayat-ayat yang Allah turunkan, di antaranya ini kepada sahabat-sahabat Rasul yang disebutkan, dibacakan ayat ini ya. Dibacakan ayat ini kepada salah seorang sahabat. Nah, ikhwafillah, ini adalah hal yang sangat menggembirakan Ubay. Setelah dia mendengarkan itu, maka dia menangis. Wa qad rajah al-Imam Al-Alusi kaunaha madaniyah. Al-Imam Al-Alusi mentarjihkan bahwa surat ini tergolong kepada surat madaniyah. Dan ini yang paling benar. Ikhwafillah, lalu apa yang menjadi pembahasan daripada surat ini? Yang pertama adalah taubih ahlil kitab wal musyrikin, celaan terhadap orang-orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahud dan Nasrani. Dan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin alladzina ya'budun al-awthan wal asnam, yang menyembah berhala, musyrik. Ini yang pertama. Kenapa dicela oleh Allah ala israrihim ala dhalalihim min ba'di an tabayyana lahumul haqq? Karena mereka tetap di dalam kesesatan setelah datang kepada mereka kebenaran. Maka kalau sudah datang kepada kita kebenaran, jangan kita beralih. Karena orang yang datang kepada yang kebenaran tapi dia tidak mau merubah diri, itu sifat orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kita berlindung kepada Allah, Pak, agar Allah jaga kita. Semoga tidak Allah palingkan hati kita setelah kita mendapatkan hidayah. Ada orang di dalam kehidupan mendapatkan hidayah, kemudian nikmatnya di atas aqidatus salaf, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada clash dengan ikhwahnya, dengan saudara-saudaranya. Saya keluarlah dari akidah ini. Mereka begini-begini. Ini tidak betul ini. Ya. Ada kajian duduk sama-sama. Ya. Belajar tauhid sama, belajar tafsir sama, belajar fikih sama. Kenal dalam majelis ilmu. Kemudian setelah itu ada bincang-bincang masalah urusan dunia. Berkembanglah, ternyata terjadilah kerjasama dalam sebuah
dalam sebuah ya urusan usaha dan seterusnya. Nah, yang kawan berprasangka baik kepada kawan yang satu lagi, yang satu pun demikian di awalnya. Setelah berjalan terjadilah ya perselisihan dan percekcokan dan seterusnya. Maka ikhwafillah, yang kita cacat bukan manhajnya dia, akidah yang ia yakini ataupun ya ilmu yang ia pelajari. Yang kita cacat adalah perilaku dia sendiri. Jangan ditakmim, jangan diumumkan ya pokoknya dia tidak benar. Ya. Ini terkadang terjadi di antara kita perselisihan-perselisihan. Nah, ikhwafillah, ingin saya sampaikan bahwa di antara sifat orang Yahudi dan Nasrani, mereka tetap di dalam kesesatan meskipun mereka sudah tahu kebenaran. Yang kedua, wa ta'jib min tanaqud ahwalihim. Nah, ini sungguh sangat mengherankan, aneh dari perilaku orang Yahudi dan Nasrani. Karena berbeda antara sikap dengan perkataan mereka. Kata mereka, kami tidak akan meninggalkan agama ini setelah kami ya kecuali telah sampai kepada kami sebuah bukti kebenaran. Itu ucapan mereka itu tentang Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab mereka sudah tertulis sifat-sifat mereka, sifat-sifat Nabi SAW, dan akan datangnya seorang Nabi. Itu jelasnya seperti siang, ya terangnya seperti siang. Di dalam kitab mereka dijelaskan itu. Ahli ilmu mereka tahu itu. Ahli ilmu mereka tahu itu. Dan bahkan pengikut-pengikut juga tahu. Tapi setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, apakah mereka beriman? Nah. Tapi mereka rubah-rubah Alkitab, mereka rubah Taurat, mereka rubah Injil. Itu karakter mereka. Nah, inilah perbedaan tidak sama antara ucapan dengan perbuatannya. Ya. Kemudian di antara pembahasan surah ini juga bayan anna kufrahum lam yakun bisababi jahlihim. Ini dijelaskan juga bahwa kufurnya mereka bukan karena jahil. Orang Yahudi itu disifati oleh Allah di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub mereka siapa? Yang dimurkai Allah itu siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu berilmu. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, kenapa mereka dimurkai Allah? Sebab karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Nah, pada ayat waladhdallin itu adalah orang Nasrani. Orang Nasrani ini sesat. Yang ada hanya semangat ibadah tinggi, tapi tidak diikutkan dengan ilmu. Semangat beramalnya tinggi, tapi tidak diikuti dengan ilmu. Ahlus sunnah berada di antara keduanya. Orang Islam ya berada dengan semangat yang tinggi, namun diikuti dengan ya, semangat beribadah yang tinggi, namun dikawal dengan ilmu. Inilah Islam. Nah, kekufuran mereka ini bukan sebab jahilnya mereka. Wa innama bisababi juhudihim wa inadihim wa hasadihim lin nabi. Karena sebab mereka mengingkari, karena sebab mereka ya menentang Nabi SAW dan hasad kepada Rasulullah SAW. Atas apa mereka hasad? Atas uang bukan. Atas apa mereka hasad? Atas jabatan bukan juga. Ala ma atahullahu min fadlik, atas karunia Allah yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Muhammad yang dipilih menjadi rasul terakhir? Kenapa bukan dari golongan mereka Bani Israel? Itu bikin hasad mereka. Mereka menanti-nanti ya yang akan datang di akhir zaman itu berharap dari golongan mereka Bani Israel, ya, dari keturunan mereka. Tetapi Allah berkehendak, Allah utus seorang Rasul ya dari bangsa Quraisy,
Mereka tidak terima itu. Ta'assub juga mereka nampaknya ya. Ini kenapa tidak dari, karena memang subhanallah banyak nabi dan rasul Allah angkat dari golongan mereka. Dan mereka berharap, ilmu mereka tahu tuh akan ada seorang nabi ya, yang akan datang seorang nabi di akhir zaman. Bahkan dalam kitab mereka disebutkan namanya Ahmad. Ya. Itu jelas. Dan mereka berharap menanti seorang nabi terakhir, berharap dari golongan mereka, tapi Allah berkehendak bukan. Nah, kalau begitu tidak usah kita beriman. Kan itu. Kalau begitu tidak usah kita beriman. Bukan dari golongan kita, bukan dari bangsa kita, tidak usah kita beriman. Nah, mereka hasad. Jadi mereka kufur kepada Nabi bukan karena tidak ada ilmu, tetapi mereka hasad kepada Nabi SAW. Atas apa? Ala ma atahallahu min fadlih, atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa tasjilu alaihim bi annahum syarrul bariyah. Nah, mereka ini Allah cap dengan ya syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Ya. Inilah kalau orang sudah buruk kata Allah itu pasti buruk. Kenapa? Sang Khalik yang menciptakan yang mengatakan demikian. Buruknya mereka bukan karena mereka ini ya bangsa yang terbelakang, bukan, tetapi ingkar kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang dimuliakan Allah, nanti syaratnya ada. Allah sebutkan ya. Mereka kalau ingin, atau kita kalau ingin menjadi orang-orang yang khairul bariyah, maka syaratnya adalah yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua adalah beramal saleh, ya, melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan tuntunan. Insya Allah kita akan disebut dengan khairul bariyah. Tetapi kalau ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada nabinya, maka tempat mereka jahanam, dan mereka itu disebut dengan syarrul bariyah. Ikhwafillah rahmatullah. Wa annal mu'minina hum khairul bariyah. Orang-orang beriman itu adalah ya manusia yang terbaik, ya, makhluk yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa poin penting yang akan Allah sampaikan, di dalam surat ini akan kita bahas bagaimana para ulama tafsir menafsirkan surat Al-Bayyinah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ya'tiyahumul bayyinah." Ya, mereka orang-orang Alkitab, ya, orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin mengatakan kami tidak akan kufur. Kami tidak akan meninggalkan agama ini sampai datang al-bayyinah. Ini memang ungkapan benar ini ya. Artinya seruan itu ada agar kalian ini beriman. Iya, kami akan melakukan perintah agama ini. Kalau ditinggalkan agama ini kami bisa, tapi syaratnya harus ada al-bayyinah. Di sini dijelaskan min di sini fi qauli ta'ala lil bayan ya, untuk menjelaskan ya. Munfaqin lil ulama ini mengatakan hadzal lafaz aqwal mutaaddidah, ay annaha ismun fa'il, isim fa'il min infaq bi ma'na al infadal ya, yuqalu fakaktu syai' fanfak idza iftaraka ma kana multahiman min. Artinya kami tidak akan meninggalkan ya ini kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah apa ini? Al-hujjah al-zahirah, dalil ya, hujjah yang zahir, yang jelas. Allati yatamayyazu bil haqq min al-batil, yang hujjah ini bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Semua kita kan begitu. Saya akan meninggalkan ini kalau ada dalilnya. Setelah datang dalil, banyak pula lagi dalilnya. Kan begitu. Jangan seperti itu sikap kita. Apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan, cukup orang beriman mengatakan sami'na wa ta'ana. Tidak ada yang lain. Jangan seperti orang ahli kitab.
Mereka ini banyak mengucapkan sesuatu tapi tidak komitmen dengan apa. Tapi setelah datang kepada kami al-bayyinah wa asluha min al-bayan bermakna zuhur wal wuduh, ya, sangat jelas dan nampak. Nah, kemudian ikhwafillah, makna di sini adalah wal muradu biha huna Rasulullah SAW liqauli ta'ala ba'da dzalika rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Makna al-bayyinah yang dimaksudkan di sini adalah rasul. Kalau datang kepada kami seorang rasul yang betul-betul engkau utus, kami akan tinggalkan ini. Nah, maka bagaimana kita memahami bahwa ini al-bayyinah, ini rasul? Ayat berikutnya. Ini namanya Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran. Ayat dijelaskan oleh ayat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi dzati burhanan. Nabi itu adalah burhan, bukti kebenaran, ya, Allah Subhanahu wa taala ala sihhati madda'ahu min an-nubuwah litahallihi bikamal al-aqli wa bimakarim al-akhlaq wa li'tiyanihi bil mu'jizat allati tu'ayyid annahu sadiqun fima yablughuhu an rabbih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki, ya, akhlak yang mulia, kemudian diberikan kepadanya mukjizat yang menguatkan bahwa dia seorang nabi dan rasul. Karena nabi dan rasul itu pasti mereka diberikan Allah mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang bisa ajiz, melemahkan orang lain, menunjukkan dia benar. Kalau Nabi SAW mukjizatnya adalah Quran, ya, mukjizatnya adalah Quran. Dan di antara mukjizat Nabi SAW yang baqin ila yaumil qiyamah adalah kalamullah, Al-Quran ini. Di antara mukjizatnya. Ya. Maka seorang Nabi dan Rasul yang diutus Allah, Allah perkuat dengan mukjizat. Mukjizat. Ya. Mukjizat itu diberikan hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau karamah tidak. Di antara wali-wali Allah, Allah berikan kepadanya karamah. Gitu kan? Kalau kepada Nabi disebut dengan mukjizat. Nah, ikhwafillah, apa makna ayat yang pertama ini? Lam yakunil ladzina kafaru min al-kitab wa humul yahud wan nasara wa lam yakun huna alladzina kadzdzabul haqq minal musyrikin wa lam yakunil jami' bimufariqina bimufassilihan dan kufrihim musyrikin. Mereka semua tidak akan meninggalkan kekufuran mereka, kesyirikan mereka sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Siapa al-bayyinah ini? Siapa? Rasulullah SAW. Falamma atatuhum hadhil bayyinah, tapi setelah datangnya Rasul, diutusnya Rasul SAW, ya, ternyata minhum man amana wa minhum man istamarra ala kufri wa syirki wa dhalali. Ada sebagian di antara mereka yang beriman dan ada pula sebagian di antara mereka yang tetap dalam kekufuran mereka, di dalam kesyirikan mereka dan kesesatan mereka. Nah, ini jelas ya. Maka mereka ini tidak beriman kepada Nabi SAW seluruhnya, tapi ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang tidak. Wa ila hadzal mana asyara, ya, al-ulama. Di sini disebutkan para ulama bahwa orang kafir itu ada dua, al-kitab wa abadatul ausan. Jadi al-kitab itu disebut orang kafir. Jelas ya? Al-yahud wan nasara disebut orang kafir. Orang ibadatul ausan disebut orang kafir. Berdasarkan ayat yang kita baca barusan ini, ya. Oleh ikhwafillah, kata Nabi SAW, ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi, tak ada seorang pun dari kaum Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yu'min, tidak beriman dia, tidak beriman mereka ini, fahuwa min ahlin nar, mereka ini termasuk golongan penduduk neraka. Jadi tidak betul anggapan kalau semua agama itu sama. Ya. Karena ada orang yang mengatakan Yahudi, Nasrani, Islam ya agama samawi. Betul. Kepada bangsa Yahudi
Kemudian ya, mereka ini diutus seorang nabi. Siapapun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Nabi Musa dan mengamalkan kitab Taurat yang diturunkan kepadanya di zaman itu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa, maka dia beriman. Begitu juga ketika datang Nabi Isa, diturunkan kitab Injil kepadanya, beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada Injil, mengamalkan isi kandungan Injil semasa berlakunya syariat Nabi Isa, meninggal di atas syariat itu, insyaallah dia beriman. Namun setelah datangnya Islam, maka agama Yahudi dan Nasrani tidak lagi berlaku seperti berlakunya di masa Nabi mereka, Rasul mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi tidak ada cerita kalau semua agama itu sama menuju Allah tapi jalan berbeda-beda. Terkadang kata-kata ini indah tapi sesat. Kan tujuannya satu, jalan berbeda-beda. Tujuannya kepada Allah, menyembah Allah, tapi jalannya berbeda-beda. Ya. Ini seakan-akan perkataannya benar tapi salah. Al-haq wal wahid. Yang hak itu cuma satu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW hari ini, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Ustaz, tidak berimankah kepada Nabi Musa Isa? Kami beriman. Dia seorang Rasul yang diutus. Tapi syariatnya telah ya berlalu. Telah berlalu. Nah, oleh ikhwafillah, ini harus kita pahami betul dengan benar ya, sebaik-baiknya ya, sesuai dengan apa yang dituntun ya. Jangan sampai kita salah dan ragu dalam bab ini. Bahkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya mengatakan dalam kitab Min Nawaqidil Islam, di antara hal pembatal keislaman seseorang apa? Adalah orang yang ragu terhadap kekufuran mereka atau dia membenarkan mazhab mereka, termasuk batal keislamannya. Ragu kita nih, mereka ini kafir, ya. Ragu kita bahwa mereka ini kafir apa enggak orangnya, ya. Ragu saya jadinya. Karena mereka ini ada Rasul juga, ada kitab juga. Ya. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahab, barang siapa yang meragukan kekufuran mereka atau sebaliknya membenarkan mazhab mereka, akidah mereka, benar mereka ini, maka dia telah keluar dari Islam, kata Syekh Muhammad Abdul Wahab. Hati-hati kita. Jadi mengatakan mereka kafir itu adalah bagian dari keyakinan kita. Cukup, iya cukup. Juga katakan dia kafir. Namun bagaimana kalau hidup bersama kita? Nah ini, kalau hidup berdampingan dengan kita di negeri ini, ya maka mereka punya hak untuk hidup. Mereka punya hak untuk bisa tinggal damai, tenang, tentram. Karena mereka juga dijaga oleh undang-undang di negeri kita, sebagaimana umat Islam juga dijaga ya oleh undang-undang. Tapi berbeda keadaan dan kondisi apabila mereka menyerang, ya, mengangkat senjata, membunuh atau memerangi kaum muslimin. Ini tentu berbeda. Kalau ada komando daripada amir, para pemimpin, tentu lain, ya, sikap kita sebagai orang yang beriman. Maka selama ya mereka ada jaminan untuk hidup di tengah masyarakat, maka tinggallah dengan damai. Silakan mereka dengan akidahnya, kita dengan akidah kita. Ya, silakan mereka dengan keyakinannya, kita dengan keyakinan kita. Tidak boleh kita ya menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang harus kita, ya mereka harus keluar dari negeri ini. Mereka bukan muslim. Tidak, di negeri ini mereka juga punya hak untuk hidup, untuk tinggal sebagaimana kita. Mereka berhak juga untuk damai, tentram, ya hidup ya sebagaimana kita. Nah, inilah akidah kita. Saya pernah sampaikan kajian di pagi hari ya, bahwa kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka harus dibunuh karena mereka kafir,
Ini bukan aqidatus salaf. Ya, bukan aqidatus salaf, tapi ini adalah bagian dari akidah takfiri. Ya, yang harus dibasmi orang-orang yang tidak beriman di muka bumi ini. Taib ikhwafillah. Jadi ayat pertama ini mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan ya kekufuran kami, kesyirikan kami ini sampai kami datang kepada kami ya bukti al-haq al-bayyinah. Namun setelah datang al-bayyinah itu pun mereka tidak meninggalkan keyakinan mereka. Inilah sifat orang. Makanya Allah SWT Allah celah dan Allah ya sebutkan sifat mereka dalam surat al-bayyinah ini. Kita dengarkan azan dulu ya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah ayat ini, ya, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Di sini Rasul adalah sebagai badal, ya, apa ya, daripada al-bayyinah ini. Seorang nabi, ya, yang dijelaskan oleh Allah kalau dia adalah al-bayyin, ya, sebagai burhan, sebagai bukti yang bukti kebenaran bahwa dia sebagai seorang rasul. Maka Nabi SAW disebutkan di sini Rasulun minallah, dia adalah rasul dari Allah, yatlu suhufan mutahhara, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Maksudnya apalah Al-Qur'anul Karim, ya. Di sini Nabi SAW disebutkan ayat mutahhara di sini adalah munazzah anis syirki wal kufri wal batil. Wa hadis suf min sifatiha, di antara sifat-sifat lembaran-lembaran itu maksudnya adalah fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim mustaqimah, yang lurus, ya, yang benar, la wijaja fiha, dan tidak ada, ya, bengkoknya, bahwa ayat-ayat itu adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Bal hiya natiqatun bil haqqi wal khairi was sidqi wal hidayah. Ayat-ayat itu bicara tentang kebaikan, ayat-ayat itu bicara tentang kebenaran, ayat itu bicara tentang, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi akhbaril anbiya as-sabiqin. Ayat-ayat itu bicara tentang berita-berita para nabi yang sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ahwalihim ma aqwamihim, bagaimana para nabi dan rasul yang diutus Allah itu bersama kaumnya, apa yang mereka dapatkan dari kaumnya, dan bagaimana siksaan, ya, ujian berat yang mereka alami dari kaumnya, diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an itu semuanya. Makanya subhanallah, di antara ulama Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah rangkuman isi dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Dirangkum di dalam Al-Qur'anul Karim seluruh kandungan-kandungan pesan-pesan Allah yang Allah turunkan pada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW ada pada Al-Quran. Kata para ulama bahwa isi daripada Al-Quran itu terangkum pada surat Al-Fatihah, dan inti daripada surat Al-Fatihah ayat firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah ikhwafillah. Maka disinilah fiha kutubun qayyimah, disebutkan Allah sifatnya qayyimah, ay mustaqimah, la wijaja fiha wala tirab. Ayat-ayat itu lurus, makanya orang yang mengikuti ayat itu akan lurus. Ayat-ayat itu tidak ada yang tidak baik, semuanya adalah petunjuk. Maka orang yang mengikuti Al-Quran akan mendapat petunjuk. Bahkan Al-Quran itu sendiri disebutkan oleh Allah, ya, sebagai Al-Furqan. Apa itu arti Furqan? Pembeda. Orang yang membaca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang yang berpandu kepada Al-Quran, dia akan bisa membedakan mana syariat Nabi Muhammad SAW dan mana syariat yang ada pada agama kaum musyrikin. Al-Quran dusurul hayat. Al-Quran itu adalah panduan hidup kita kaum muslimin. Panduan tidak cukup hanya sekadar disebut. Panduan tidak cukup hanya ditaruh di lemari, menjadi penghias dinding-dinding rumah. Tidak. Panduan itu harus dibaca, dipelajari. Salah satu bentuknya kita duduk hari ini di majelis ini, kita pelajari ayat Allah, kita ambil makna-makna yang Allah sebutkan dalam ayat itu, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini yang harus ada dalam diri kita. Maka subhanallah, kalau kita baca, ya, kitab-kitab para ulama, di antara bagaimana, ya, halus salaf ma'al Qur'anul Karim, bagaimana, ya, keadaan para salaf bersama Al-Quran, sangat luar biasa. Sangat luar biasa.
Ya, kehidupan mereka tidak bisa lepas dari Al-Qur'anul Karim. Hari-hari mereka ya tidak bisa ya tidak membaca Al-Qur'anul Karim. Bahkan kurikulum pendidikan mereka itu Al-Qur'anul Karim. Semuanya. Nah, hari ini yang jarang dalam kehidupan kita. Ya, ini yang jarang dari kehidupan kita. Al-Qur'an yang sebagai ungkapan saja, sebagai sebutan saja, sebagai kitab atau sebagai panduan, tapi kemudian tidak ya, menjadi bagian yang hidup dalam kehidupannya. Ikhwafillah. Maka Al-Qur'anul Karim disebutkan Allah qayyimah, ya, lurus. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini, maka dia akan lurus akidahnya, lurus ibadahnya, dan lurus muamalahnya. Apapun yang kita butuhkan ada pada Al-Qur'anul Karim. Tidak ada syariat ini kecuali telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah, lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kekufuran dan keingkaran orang-orang ahli kitab terhadap kebenaran ini. Ya. Setelah sampai kepada mereka ilmunya tapi mereka tetap ingkar. Setelah sampai kepada mereka hujjah tapi mereka tetap tidak percaya. Allah sebutkan di sini, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah." Mereka tidaklah berpecah belah, ya, kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinah. Lucu ya. Seharusnya orang tidak jelas sebelum datangnya al-bayyinah. Tetapi setelah datang al-bayyinah mereka berpecah-pecah. Seharusnya setelah datang panduan mereka bersatu. Ternyata kita salah selama ini, kita dipandu oleh Allah dengan ayat, dengan seorang nabi yang membacakan firman-Nya. Seharusnya kita ikut dia. Tapi begitulah sifat orang-orang al-Yahud, ya. Mereka orang Yahudi, orang-orang Nasrani, disebut di sini ahlul kitab, datang kebenaran tapi mereka ingkari, mereka hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma tafarraqu fi amri wa ma ikhtalafu fi sya'ni nubuwatika illa min ba'di, ya, an ji'tahum anta bima yadullu ala sidqika. Semakin banyak petunjuk yang dibawa oleh Nabi dengan kebenarannya, semakin banyak ayat yang dibacakan kepada mereka yang ditunjukkan ya kebenaran bahwa dia seorang rasul, maka seiring sejalan mereka dengan saking banyaknya dalil-dalil itu pun mereka ingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ikhwafillah, ini pelajaran mahal untuk kita semua agar kita bersatu setelah kita mengetahui kebenaran. Kita bersatu setelah kita mengetahui kebenaran, kita berpijak di atas panduan, ya, bahwa kita menjadi umat yang kokoh berdasarkan ya panduan Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi dilala la yajhaduha illa juhul atau illa jahul. Ini menunjukkan mereka tidaklah mengingkari Nabi Muhammad, ya, bukan karena kebodohan mereka, ya, bukan karena kebodohan mereka, tapi mereka ingkar kepada Rasulullah karena hasad, ya, kepada Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ikhwafillah, ayat ini kata para ulama adalah sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah. Tasliyah. Apa itu tasliyah? Sebagai bentuk untuk menggembirakan Nabi SAW, ya. Karena Nabi ketika orang tidak beriman dengan apa yang diajak, dia merasa bersedih di hatinya. Maka Nabi SAW itu diberikan banyak ya hiburan oleh Allah, disebut dengan ayat-ayat hiburan, artinya ayat-ayat yang bisa meringankan beban dia sebagai seorang Nabi yang diberikan amanah untuk menyampaikan Islam. Tapi tidak semua orang bisa menyambut Islam itu dengan baik. Nabi itu sedih dia, ya, merasa bersih di dalam dirinya. Maka ayat ini salah satunya adalah tasliyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam
amma asabahu min haula'il jahilin, ya apa yang Nabi SAW terima dari sikap mereka, faka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu lahu la tahzan ayyuhar rasul, wahai rasul jangan engkau bersedih, ya, li'iradi man a'rada an da'watika min al-kitab, jangan engkau bersedih dengan berpalingnya mereka dari agamamu, ya. Fa inna i'radahum lam yakun an jahal, berpalingnya mereka wahai Nabi bukan karena mereka bodoh, bukan mereka tidak tahu. Wa inna ma'an inadin wa juhudin wa hasadin laka ala ma ataka Allah min fadlih, tapi keingkaran mereka itu dikarenakan mereka hasad, mereka ingkar, mereka tidak suka dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ya subhanallah. Ya, siapapun di antara kita bisa melihat, ya, bahwa keingkaran mereka sangat banyak. Bukan hanya Nabi SAW yang dicaci maki oleh kaum Yahudi, bahkan Allah sendiri pun Allah katakan dengan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Ya, Rabb Subhanahu wa taala mereka hina, mereka caci. Ya, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia seperti mereka. Tidak ada yang selamat dari celaan mereka. Ya. Nabi yang mulia pun ya dicela dan dihina oleh mereka. Makanya ikhwafillah, orang-orang Yahudi, ya, Yahudi sampai hari kiamat tak akan bisa berlaku adil kepada kaum muslimin. Di antara salah satu karakter buruk mereka adalah pengkhianat. Betapa banyak dalam sejarah Rasulullah, di dalam dakwah Nabi SAW, ya, di kota Madinah, betapa banyak khianat mereka terhadap perjanjian yang telah mereka buat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ini, hari ini dibuat rapat, dibuat pertemuan internasional, di pertemuan di kertas mungkin, tapi dalam realita tak mungkin. Orang Yahud, Allah sudah sebutkan itu. Walan tarda ankal yahud walan nasara. Walan tarda, tidak akan rela mereka itu hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian ikut kepada millah mereka. Fakta sejarah banyak. Di zaman Nabi SAW mereka itu pengkhianat. Karakter mereka itu. Makanya ketika di perang Khandaq, salah satunya ya, perang Ahzab disebutkan, perang Khandaq, di mana orang-orang Yahud, ya, mereka sangat, ya, mengkhianati Nabi SAW, mengkhianati Nabi SAW dalam perjanjian mereka. Siapa yang diminta untuk memberikan solusi dari apa yang mereka lakukan? Siapa yang ingat kisahnya? Sahabat siapa yang diminta oleh orang Yahudi, ya, untuk memberikan putusan apa yang harus diberikan kepada mereka? Siapa? Sa'ad As-Mu'adz, tabarakallah. Sa'ad ibnu Mu'adz diminta oleh orang Yahudi, ya, ketika Nabi mengatakan, ya, ketika Sa'ad ibnu Mu'adz itu di dalam sejarahnya, di dalam perang itu dia terkena anak panah sehingga melukai diri tangannya dan mengucurkan darah. Dia minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan hidup selagi Nabi Muhammad ada urusan dengan orang Yahudi, berikan kesempatan kepada saya untuk membela Rasulullah SAW. Itu doanya, Pak. Sehat beliau. Maka dia diminta oleh orang Yahudi untuk memberikan putusan kepada mereka adalah bukan Nabi Muhammad, tetapi adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa yang tahu rahasia kenapa dia diminta? Hah? Ya? Satu bukan Yahudi. Kepala suku. Kenapa dia diminta oleh orang Yahudi? Karena Islamnya Sa'ad baru menjadi Islam, ya, baru berapa tahun? Ibaratnya begini, konco lamo, kini berpindahnya, ya, agama. Kalau konco kawan lama,
harapannya pasti mengingat kebaikan selama masih berkawan dulu. Insya Allah hukuman tidak akan itulah. Dimintalah Sa'ad untuk memberikan putusan. Berbahagia sekali saat itu. Kata Sa'ad, "Taib, saya akan berikan putusan." Mana orang Yahudi? Berdiri di sana. Berdiri. Mana kaum muslimin? Berdiri di sini. Di tengah tadi katakan, "Silakan Sa'ad," kata Nabi SAW, "engkau berikan putusan kepada mereka ini." Berdebar-debar hati orang Yahudi. Mudah-mudahan kita ingat masa-masa lama dulu, kan begitu? Apa kata Sa'ad? Seluruh bangsa Yahudi yang laki-laki dibunuh kecuali yang belum balik. Allahu Akbar, kata Nabi SAW. Engkau telah putuskan keputusan yang ditetapkan dari langit. Bergetar Arsyur Rahman di saat meninggalnya beliau ini. Islamnya tidak lama. Masuk Islam usia 30 lebih kurang, meninggal usia 33 tahun. Tapi di dalam hadis Nabi menyebutkan meninggal saat itu yataharraka Arsyur Rahman, bergerak arsy Allah, ya, dan turun 70.000 malaikat, ya, yang datang untuk, ya, menyelenggarakan jenazahnya. Dan Nabi SAW berlari-lari kencang sehingga menginjak kaki salah seorang sahabat, dan Nabi langsung, ya, biasanya Nabi SAW orang yang baik akhlaknya, tapi kata Nabi SAW, jangan sampai kita ketinggalan oleh malaikat, sehingga para sahabat yang mengangkat saat itu tidak terasa apa-apa. Kenapa ini tidak terasa, kata mereka? Nabi mengatakan malaikat juga ikut. Bayangkan, ya Rahman, cuma 3 tahun dia Islam, tapi tertulis dalam tinta emas sejarah umat Islam ini. Berjasa kepada Islam. Jangan buat masalah dengan agama kau. Buatlah karya, buatlah prestasi kepada agama ini. Apa yang bisa kita buat sebelum kita meninggal. Berikan satu, ya, kebaikan yang semoga Allah ridhai apa yang kita lakukan ini. Masing-masing kita berusaha untuk itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membela Islam? Apa yang bisa kita lakukan untuk perjuangan Islam, lakukan. Yang punya harta berjuang dengan hartanya untuk agama Allah ini. Yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya. Semua kita bergerak, semua kita, ya, saling bekerja sama untuk Islam ini. Berjuang. Islam akan terus. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan mulia. Akan terus mulia, dimuliakan Allah. Tidak ada yang bisa memuliakannya. Islam akan terus ada di muka bumi ini, insya Allah. Baik adanya kita, berjasanya kita ataupun tidak, adanya kita ikut, kita berjuang ataupun tidak, Islam akan tetap ada. Maka merugilah kita kalau kita tidak masuk dalam barisan orang-orang yang berjuang dalam Islam. Lihat saat ini, tidak lama umurnya, tapi tercatat dalam tinta emas sejarah Islam. Tak tanggung-tanggung bergetar Arsyur Rahman meninggal beliau. Karena keberanian menyampaikan sebuah al-haq, tak disangkau-sangkau oleh orang Yahudi itu keputusan. Makanya orang kalau sudah Islam, dia akan berada pada sebuah kebenaran, yaitu harus ditunjukkan kebenaran itu. Jangan abu-abu. Kaum muslim baca puji dengan syirik, ya kan? Ibadah iyo jo, kesirikan iyo jo. Jangan. Makanya subhanallah, kunci daripada kebaikan jiwa kita, Islam kita adalah mentauhidkan Allah. Tauhid itu lambang utama seorang muslim, benteng yang kokoh dalam diri seorang muslim. Kalau tauhidnya benar, insya Allah amaliyahnya, ibadahnya benar, bersih, jernih. Tapi apabila tauhidnya kabur,
abu-abu, amalan-amal lain pun akan abu-abu. Maka bersihkan tauhid dengan belajar akidah yang benar. Sumber akidah itu apa? Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pemikiran. Bukan pemikiran. Sumbernya maqala Allah wa qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dasar bangunan akidah kita. Apa yang Allah katakan kita imani. Apa yang Nabi SAW jelaskan kita ikuti. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya kan? Nabi pun menunjukkan ada bahwa Allah itu di atas. Lalu dalam ayat ini kita pakai pendapat orang. Allah sendiri menjelaskan tentang dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dengan kepada para sahabatnya, tua pakai you penape orang lain. Dan masih banyak bab-babnya yang lain. Jelas. Jernihkan akidah kita, bersihkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah, insya Allah akan bersih seluruh amal kita. Bersihkan hulunya, hilir akan ikut bersih. Kesyirikan itu akan menghambat amal kita sebagaimana awan menghambat cahaya matahari. Bersihkan akidah kita. Terakhir, mari kita bersama-sama berjuang dalam Islam ini. Berkarya, berbuat, walaupun mungkin sekedar sekecil apapun. Kalau kita ikhlas lillah, Allah akan terima. Besar di sisinya. Yang penting nih, niat kita. Luruskan niat kita, ya ikhwafillah. Apapun, lakukanlah demi Allah subhanahu wa ta'ala. Kerjakan untuk Allah. Apapun yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Untuk menyemarakkan syiar Islam kita kerjakan. Untuk menyemarakkan din ini kita pakai. Kita ikut. Jangan menjadi penghalang dalam agama ini. Atau jangan menjadi musuh seperti musuhnya Nabi SAW, Abu Lahab dan lain sebagainya. Nabi berdakwah, dia pun berdakwah untuk memburuk-burukkan Nabi. Nabi mengajak kepada kebenaran, dia ikut meragukan kebenaran yang didakwakan oleh Nabi SAW. Jadilah muslim yang menjaga lisannya, jadilah muslim yang menjaga perkataannya, dan jadilah muslim yang amanah dalam amalannya. Mari kita sama-sama berjuang, mari sama-sama kita berikhtiar apa yang sudah saya lakukan untuk Islam ini, apa yang sudah saya berikan untuk agama Allah ini. Sudah sekian tahun saya hidup, apa prestasi saya di sisimu ya Rabb? Bertanyalah kita masing-masing dalam diri kita. Semoga Allah berikan taufik kepada masing-masing dari kita sebelum kita meninggal dunia, agar kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kemudahan untuk bisa mengukir sejarah, mengukir kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah SWT berkahi pertemuan kita dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bisa mengawal kita, yang bisa mengantarkan kita kepada ridhanya melalui amal-amal ibadah yang kita lakukan kepadanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.